Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan data dari prediksi kebangkrutan perusahaan di Taiwan pada tahun 1999 sampai 2009. Anggota kelompoknya pertama Puspita Mirna Madonna, yang kedua saya sendiri Asmaul Husnul Khotimah, yang ketiga Satria Bima Nokaton, dan keempat Namira Octavia Ramadina. Yang pertama adalah Business Understanding. Mengacu dari data BPS pada tahun 1999 sampai 2009, angka tingkat kebangkrutan perusahaan di Taiwan yang didefinisikan berdasarkan peraturan bisnis Bursa Efek Taiwan. Tingginya angka kebangkrutan dapat berdampak negatif baik terhadap perusahaan itu sendiri maupun perekonomian global. Oleh karena itu, prediksi kebangkrutan merupakan tugas yang sangat penting bagi banyak lembaga keuangan terkait. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kebangkrutan, lembaga keuangan membutuhkan model prediksi yang efektif untuk mengambil keputusan pemberian pinjaman yang tepat. Untuk itu, tujuan dari riset ini adalah untuk mengidentifikasi potensi resiko kegagalan bisnis di Taiwan pada tahun 1999 sampai 2009 untuk mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kebangkrutan. Data understanding. Data set ini berisi informasi keuangan perusahaan dengan 95 variabel keuangan dan satu variabel label kelas Y adalah apakah perusahaan itu mengalami kebangkrutan, angka 1 jika perusahaan itu mengalami kebangkrutan, angka 0 jika perusahaan tersebut tidak mengalami bangkrut. Data ini digunakan untuk membangun model prediksi kebangkrutan perusahaan. Terdapat sebuah tabel dengan 3 kategori. Yang pertama adalah variabel, kedua adalah deskripsi, yang ketiga adalah tipe data. Variabel Y mendefinisikan apakah perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Deskripsi dari variabel Y label kelas 1. Jika angka 1, perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Jika angka 0, maka tidak mengalami kebangkrutan. Tipe data dari variabel tersebut adalah kategori. Contohnya seperti ROAC sebelum bunga dan penyusutan sebelum bunga. Deskripsi dari ROAC adalah Return on Total Asset. Tipe data dari variabel ROAC adalah numerik. Dan pada data terakhir di sebuah tabel, terdapat laba operasional modal atau disetor. Deskripsi dari variabel tersebut adalah pendapatan operasional atau modal. Tipe data dari variabel tersebut adalah numerik. Data preparation. Data preparation adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah dalam format yang berguna dan efisien. Dalam tahap data preparation meliputi data cleaning yang berfungsi untuk menghapus noise, missing rule, dan data yang tidak konsisten data. Yang kedua ada data transformation untuk mengubah data dalam bentuk yang sesuai dalam proses data mining. Ada inspeksi data. Dari inspeksi data diketahui bahwa data ini memiliki jumlah 39 kolam dan 2205 baris beserta tipe data dari masing-masing atribut atau kolom. Yang kedua ada data cleaning. Dari hasil pengecekan diketahui bahwa semua data memiliki nilai atau tidak ada data yang nol atau kosong. Lalu yang ketiga ada data transformation, ada variabel bebasnya yaitu variabel X dan variabel terikatnya yaitu variabel Y. Modeling. Model yang digunakan dalam riset ini adalah model regresi logistik. Regresi logistik adalah suatu metode analisis statik untuk mendeskripsikan hubungan antara peubah respon terikat yang memiliki dua atau lebih kategori dengan satu atau lebih peubah tak terikat yang berskala kategori atau interval. Sedangkan untuk evaluasi model menggunakan confusion matrix dan ROC. Yang pertama adalah splitting the dataset. Selanjutnya membagi data dalam train dan test set. Train set digunakan untuk melatih model regresi logistik. Model belajar dan fitur-fitur yang disertakan dalam training set. Test set digunakan untuk memvalidasi kinerja model regresi logistik. Kita membagi data sehingga train set terdiri dari 80% data dan test set terdiri dari 20% data. Lalu yang kedua ada pembuatan model regresi logistik. Dengan pemanfaatan logistik, regression modul dalam paket scikit-learn, kita dapat menyesuaikan model regresi logistik menggunakan fitur yang disertakan dalam Xtrain ke trainset untuk melatih model fungsi fit digunakan dengan memasukkan trainset yang sudah disiapkan. Pada bagian ini dapat menampilkan koefisien untuk masing-masing dari fitur yang terdapat pada trainset. Selanjutnya, setelah kita melatih model regresi logistik pada trainset,
Kita dapat menggunakan model tersebut untuk memprediksi faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya adanya kebangkrutan perusahaan di Taiwan pada tahun 1999 sampai 2009. Selanjutnya ada ketepatan klasifikasi dengan regresi logistik menghasilkan matriks konfusi sebagai berikut. Berikut adalah confusion matriksnya dan skalarnya. Keakuratan model dapat dihitung membagi jumlah TP dan TN dengan jumlah kasus TP plus TN plus FP plus FN. Dalam hal ini, akurasinya adalah 92,5%. Ketepatan model dapat dihitung dengan membagi jumlah TP dengan jumlah TP plus FP. Dalam hal ini, presisinya adalah 95%. Penarikan kembali model dapat dihitung dengan membagi jumlah TP dengan jumlah TP plus FN. Dalam hal ini, penarikan kembali adalah 90%. Skor F1 adalah rata-rata harmonis dari presisi dan perolehan, serta merupakan ukuran performa model secara keseluruhan. Dalam hal ini, skor F1 adalah 92,3%. Secara keseluruhan, model tersebut tampaknya berperforma baik dengan akurasi 92,5%, presisi 95%, perolehan 90%, dan skor F1 92,3%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.